Indonesia akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Komitmen, dirilis pada tahun 2013. Disutradarai oleh Park Han-seo serta dibintangi oleh Choi Seung-hyun, Han Ye-ri, Yoo Jeon-moon, dan masih banyak lagi bintang-bintang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang remaja Korea Utara yang ditugaskan menjadi agen rahasia di Korea Selatan untuk menggantikan sang ayah yang sebelumnya tewas di sana. Namun di balik penyamarannya menjadi seorang anak sekolahan, ia mendapatkan banyak bulian dari para preman sekolah di sana. Akankah kehidupannya menjadi seorang agen rahasia berjalan sesuai dengan keinginannya? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. 고양이는 언제 오실 겁니까? 뭔 말이 이렇게 많네. 한 잔해서 얼른 가라. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria parubaya yang sedang makan malam sembari berbincang-bincang dengan pemilik kedai, yang mana kemudian pria parubaya itu menunjukkan sebuah foto dirinya bersama dengan kedua anaknya. Lalu setelah itu ia pun berpamitan kepada si nenek pemilik kedai. Saat di tengah perjalanannya, pria tersebut ternyata telah diintai untuk kemudian ia dikepung oleh satu batalion pasukan khusus dan kemudian diberondong dengan timah panas. Scene beralih ke sebuah penjara buruh Kyodok, tepatnya di Korea Utara. Terlihat seorang kolonel datang berkunjung ke sana, yang mana kedatangannya tersebut bukanlah tanpa tujuan, melainkan bertemu dengan kedua anak dari pria parubaya yang telah tewas sebelumnya. Kedua anak tersebut bernama Myung-hon dan Hae-in. Ternyata ayah mereka adalah seorang agen rahasia Korea Utara yang ditugaskan ke Korea Selatan, dan ia diduga adalah seorang pengkhianat oleh pemerintah Korea Utara. Sehingga Myung-hon dan Hae-in dijebloskan ke penjara tersebut. Sang kolonel kemudian menawarkan kepada Myung-hon agar ia dan adiknya dapat bebas dari penjara tersebut, namun dengan syarat Myung-hon harus menjadi agen rahasia dan menyamar menjadi seorang pelajar di Korea Selatan. 작은 목선을 타고 표류하다 일본 공해상에서 구출된 탈북자들이 오늘 인천공항을 통해 입국했습니다. 2 tahun berlalu, tepatnya di Seoul, Korea Selatan, tersiar berita penyelamatan sebuah kapal kecil yang mana orang-orang di dalamnya adalah para imigran yang mencoba menyeberang ke Korea Selatan, dan salah satu di antara para imigran tersebut adalah Myung-hon yang kini telah mengganti identitasnya menjadi Kang Dae-ho. 강대호, Saat ditanyai oleh petugas imigrasi tentang tujuannya menyeberang ke sana, Dae-ho menjawab bahwa dirinya ingin menjalani hidup yang lebih baik serta berkata bahwa keluarganya telah meninggal. Beberapa waktu berlalu, Dae-ho kini diadopsi oleh sepasang suami istri, yang mana sepasang suami istri tersebut merupakan warga Korea Utara yang telah lama tinggal di sana. Bahkan tak hanya itu saja, ternyata mereka berdua juga adalah agen rahasia dari Korea Utara di bawah naungan unit 8, dan itu adalah unit yang sama dengan Dae-ho. Walaupun mereka ditugaskan di unit yang sama, akan tetapi mereka meminta kepada Dae-ho untuk tidak mencampuri urusan mereka. Keesokan harinya, Dae-ho memulai hari pertamanya bersekolah sembari menyamar menjadi agen rahasia. Akan tetapi di kelas yang sama dengan Dae-ho, terlihat beberapa murid berandalan yang senang sekali membuli dan memalak siswa di kelas tersebut. Hal itu terlihat jelas ketika mereka mendatangi teman sebangku Dae-ho yang merupakan seorang siswi bernama Hae-in, nama yang sama dengan adik Dae-ho. Tak hanya itu saja, para berandalan tersebut bahkan mencoba mengganggu Dae-ho, yang mana hal tersebut membuat Dae-ho harus berurusan langsung dengan mereka. Belum tahu aja ini cecunguk siapa Dae-ho yang sebenarnya. Dae-ho yang mencoba menahan amarahnya kini mulai tersulut emosi ketika para cecenguk tersebut mengambil dompet milik Dae-ho dan mengeluarkan selembar foto yang terselip di dompet tersebut. Beruntung memang nasib para cecenguk tersebut ketika Dae-ho sudah mulai kegeraman dan akan menghajar mereka, tiba-tiba saja seorang guru datang dan menghentikan aksi para cecenguk tersebut. Saat malam harinya di rumah, Dae-ho mendapatkan sebuah paket di mana isi dalam paket tersebut adalah sebuah telepon genggam yang dikirimkan oleh sang kolonel dan digunakan untuk menghubungi Dae-ho dalam memberikan sebuah misi. 이제부터 남조선에서 네 임무를 말해주겠어. 그놈이 바로 35실 기술자 일명 북두상. 첫 번째 봉대의 피살자들은 전부 우리 발전던 핵심 세포들이다.
북두성을 찾아 없애. Daeho diberikan sebuah misi yang mana misi tersebut adalah untuk membunuh orang yang telah menewaskan anggota unit mereka, dan si pembunuh diduga berasal dari agen seksi 35. Ia bernama Buk Dong Sung atau lebih dikenal dengan sebutan Big Dipper. Tanpa banyak basa-basi, setelah diberikan penjelasan oleh atasannya melalui telepon, Daeho segera berangkat menemui rekannya yang juga merupakan bagian dari unit 8 untuk mengambil sebuah paket dan menanyakan informasi mengenai Big Dipper. Tak lama kemudian Daeho pun segera mendatangi sebuah tempat yang mana di sana ia langsung menghajar orang yang berada di tempat tersebut dan menanyakan di mana Big Dipper berada. Namun karena orang tersebut terus berkelit, Daeho pun dengan sangat terpaksa menggunakan cara kasar untuk mendapatkan informasi darinya. 북두성을 한번 봤던 놈은 있어. 고기 파는 놈인데. Tibalah Daeho di tempat pemotongan daging dan mendapatkan informasi mengenai nomor plat mobil yang digunakan oleh Big Dipper. Namun tak lama setelah itu, saat Daeho akan pergi meninggalkan tukang daging tersebut, tiba-tiba saja ia diserang dan terjadilah pertarungan di antara mereka, yang mana dari pertarungan tersebut dapat dimenangkan oleh Daeho. Singkat cerita, Daeho yang telah mendapatkan informasi nomor plat mobil milik Big Dipper berhasil menemukan mobilnya dan mulai mengikutinya. Saat setibanya di lampu merah, Daeho yang telah memastikan orang yang berada di dalam mobil tersebut adalah Big Dipper langsung menembakinya. Big Dipper yang berhasil menghindari setiap tembakan yang dilesatkan oleh Daeho langsung menginjak pedal gas mobilnya untuk menghindari kejaran dari Daeho. Namun saat di persimpangan jalan, mobilnya tak dapat dikendalikan dan harus berakhir menabrak pembatas jalan. Karena insiden kecelakaan tersebut menarik perhatian banyak orang di sekitarnya, Daeho yang awalnya hendak mengeksekusi Big Dipper pun akhirnya harus mengurungkan niatnya dan pergi dari sana. Keesokan harinya, kehidupan sekolah Daeho pun berlanjut, yang mana saat ia tiba di kelasnya, Daeho mendapati Hae-in tengah dibully oleh murid-murid lainnya. Bahkan sewaktu jam istirahat, para siswa pembuli di kelasnya tersebut membawa Hae-in ke sebuah ruangan dan mengambil semua uang yang telah lama Hae-in tabung. Saat Hae-in mencoba untuk mengambil uangnya kembali, salah seorang siswa berandalan tersebut tanpa sengaja menarik seragam Hae-in hingga membuat bagian tubuh milik Hae-in agak sedikit terekspos. Daeho yang ternyata sedari tadi mendengarkan percakapan mereka dari luar ruangan pun akhirnya masuk ke ruangan tersebut karena tak tega mendengar Hae-in yang selalu dibully. Hingga akhirnya perkelahian tak seimbang pun terjadi di sana, yang mana dari perkelahian tersebut membuat para siswa berandalan harus merasakan ganjaran atas apa yang telah mereka perbuat. Keesokan harinya terlihat Hae-in yang tak masuk sekolah, dan itu membuat Daeho merasa sedikit khawatir. Hingga saat jam pelajaran berlangsung, Daeho hanya melamun sampai saat akan ditegur oleh sang guru. Tak ingin kekhawatirannya berlangsung terus-menerus, Daeho pun kemudian memutuskan untuk mendatangi para berandalan yang membuli Hae-in kemarin. Dan karena para berandalan tersebut takut dengan Daeho, mereka pun memberitahukan alamat di mana Hae-in bekerja dan mendatangi tempat kerja Hae-in. 학교 그만두고 뭐 다른 일 할 거라 그랬는데. Namun di saat Daeho mendatangi tempat kerja Hae-in, salah satu rekan Hae-in mengatakan bahwa Hae-in telah berhenti bekerja dan memutuskan untuk berhenti bersekolah. Keesokan harinya seusai pulang sekolah, terlihat Hae-in mencegat Daeho untuk mengembalikan seragam yang Daeho pinjamkan saat ia dibully beberapa hari lalu. Dan di situ terlihat pula penampilan Hae-in yang telah berubah dengan gaya rambut ala-ala polwan, dan itu cukup menarik perhatian Daeho. 오빠! Pada saat itu juga Hae-in meminta pertolongan kepada Daeho untuk berpura-pura menjadi kakaknya agar ia dapat diterima bekerja di tempat latihan balet. 나 동생 있어. 너랑 이름도 같아. Saat berjalan di bawah guyuran hujan sambil bercengkerama satu sama lain, Hae-in baru menyadari ternyata Daeho memiliki seorang adik yang namanya juga sama dengan namanya.
Di malam harinya mereka pun mendatangi suatu tempat yang mana di sana terlihat gambar peta dunia. Di sana Hain bercerita tentang dirinya yang selalu hidup sendiri dan harus menghidupi dirinya sendiri setelah kedua orang tuanya meninggal. Kemudian Hain pun memberikan challenge kepada Daeho untuk melempar permen karet ke salah satu daerah yang nantinya akan ia kunjungi, namun seakan tak sengaja Daeho melempar permen karet tersebut ke arah Samudra Pasifik. Kedekatan mereka berdua pun kini semakin akrab layaknya kakak beradik sungguhan. Di sisi lain, Big Dipper ternyata telah mengetahui identitas dari Daeho, yang mana kemudian Big Dipper bersama beberapa anak buahnya pergi mengunjungi kediaman Daeho dan membunuh kedua orang tua angkatnya. Lalu kemudian mengambil harta yang tersimpan di dalam berangkas. 다 챙겼습니다. 가라. Setelah kejadian tersebut, Big Dipper meminta kepada anak buahnya untuk pergi dari sana, sedangkan dirinya tetap berada di sana dan menunggu kedatangan Daeho untuk membalaskan perbuatan Daeho beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, tibalah Daeho di rumah. Saat memasuki rumah, ia mendapati orang tua angkatnya telah tewas dengan kondisi yang sangat tragis. Dan melihat Big Dipper duduk di ruang tamu yang sedari tadi menunggu kedatangannya. Pertarungan sengit antara mereka berdua pun tak dapat dihindari. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengalahkan Big Dipper untuk kemudian meledakkan rumahnya dengan cara memotong selang gas dan menghidupkan microwave demi menghilangkan jejak dan langsung pergi dari sana. 재료가 다 떨어졌시오. 옆집으로 가보라. Tibalah Daeho di sebuah kedai makan milik seorang nenek yang juga dulu pernah didatangi oleh mendiang sang ayah. Di mana ketika Daeho memasuki kedai tersebut, si nenek malah langsung menyuruhnya pergi karena kedai itu sudah mau tutup. 약국이 문을 닫았습니다. Namun saat Daeho mengatakan kalimat yang hanya mereka berdua lah yang tahu, si nenek langsung menyuruh Daeho untuk menunggu dan menghidangkan beberapa makanan. Saat menunggu si nenek melayani pelanggan terakhirnya, Daeho yang sudah tidak kuat menahan rasa lelahnya akibat pertarungan sengit sebelumnya pun langsung tergeletak pingsan di kedai sang nenek. Keesokan harinya terlihat seorang detektif bernama Jungmin tiba di rumah Daeho dan mendapati rumah tersebut sudah hangus terbakar. Di sana, ia menemukan bed nama Daeho di seragam sekolahnya. Dan saat diselidiki, mereka akhirnya mengetahui identitas Daeho yang sebenarnya adalah agen mata-mata dari Korea Utara dan menyimpulkan kejadian terbakarnya rumah Daeho adalah konflik internal antara agen mata-mata unit 8 dan seksi 35 yang juga merupakan agen mata-mata dari Korea Utara. Scene beralih kepada Daeho yang mana saat ini ia tengah berbincang-bincang dengan si nenek di sebuah taman. Diketahui pula bahwa nenek tersebut juga merupakan agen mata-mata dari unit 8. Saat asik berbincang-bincang, Daeho menunjukkan sebuah foto di mana saat si nenek melihat foto tersebut, ia langsung dibuat terkejut karena mengetahui bahwa Daeho adalah anak dari agen mata-mata yang dulu pernah mengunjunginya sebelum akhirnya ia meninggal dunia. Lalu pada keesokan harinya, Daeho lagi-lagi menerima sebuah paket dari sang kolonel dan ditugaskan untuk melakukan misi terakhirnya, yaitu merebut kembali harta yang telah diambil oleh antek-anteknya Big Dipper, yang mana harta tersebut adalah berlian senilai 30 juta dolar. Setelah melihat video sang adik yang dikirimkan oleh kolonel, Daeho pun langsung bergegas menjalankan misi tersebut dengan harapan ketika misi itu selesai maka ia dapat segera bertemu dengan sang adik. Tibalah Daeho di sebuah gedung di mana tempat para antek-antek Big Dipper berada. Dan pada saat itu pula, para antek-antek Big Dipper akan bertransaksi menjual berlian yang nantinya akan direbut olehnya. Tanpa banyak basa-basi, saat transaksi sedang berlangsung, Daeho langsung masuk dan menumbangkan beberapa penjaga di sana dan terjadilah aksi baku tembak di sana. Hingga
Hingga pada akhirnya Daiho dapat menumbangkan para antek-antek Big Dipper dan merebut kembali berlian tersebut. Setelah menyelesaikan misi terakhirnya, Daiho bergegas pergi menemui sang nenek pemilik warung untuk mengucapkan salam perpisahan karena dirinya akan segera kembali ke Korea Utara. Tak lupa pula, Daiho datang menemui Hein di tempat kerjanya dan juga berpamitan kepadanya. Setelah selesai berpamitan, Daiho segera pergi ke pelabuhan untuk menemui agen yang akan mengantarkan kepulangannya tersebut. Saat Daiho menaiki kapal, tiba-tiba saja ia ditikam dari belakang oleh agen yang akan mengantar kepulangannya sembari berkata, tak pernah ada agen yang dapat kembali pulang. Dengan perut tertusuk, Daiho dengan segenap tenaganya melawan orang tersebut dan berhasil menyelamatkan dirinya. Di sisi lain, petinggi Korea Utara yang berkoalisi dengan Seksi 35 mendatangi petinggi Korea Selatan dan memberikan mereka tugas untuk membantai habis para agen mata-mata unit 8 yang berada di Korea Selatan. Permintaan mereka tersebut bukan tanpa alasan melainkan untuk menggulingkan pemerintah lama yang bekerja sama dengan para agen unit 8. Singkat cerita, terlihat detektif Jung Min yang mendapatkan instruksi langsung dari atasannya tidak setuju mengenai hal tersebut, namun karena itu adalah perintah langsung dari atasan, mau tak mau ia pun harus menjalankan tugasnya untuk memusnahkan agen unit 8 yang tersebar di sana. Saat detektif Jung bersama anak buahnya mendatangi kedai si nenek dan akan menangkapnya, si nenek tersebut terus melawan hingga pada saat si nenek melihat Daiho dari kejauhan, ia pun langsung berteriak dan meminta Daiho untuk segera pergi dari sana. Para polisi yang melihat si nenek terus memberontak akhirnya langsung menembak si nenek dan Daiho yang melihat hal tersebut langsung pergi dari sana. Dengan perasaan bingung bercampur sedih, Daiho yang tak tahu lagi harus berbuat apa, akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Hein dan setibanya di sana ia langsung pingsan karena tak kuat menahan rasa sakit akibat tusukan yang terjadi sewaktu di pelabuhan. Dan pada saat itu pula tersiar berita di televisi yang menyatakan bahwa Daiho dinyatakan sebagai seorang buronan. 내가 잘못한 것 같다. 너 지금 쫓기는 중이잖아. 신고하려고 그러지. 강대호, 넌 내 친구잖아. Keesokan harinya, ketika Hein sedang berbelanja di sebuah minimarket, ia didatangi oleh detektif Jung yang menanyakan keberadaan Daiho. Detektif Jung mendatangi Hein karena mengetahui dari teman-temannya di sekolah bahwa Hein adalah teman dekat Daiho. Namun di sini Hein berkata kepada detektif Jung bahwa ia tak begitu mengenal Daiho dan detektif Jung mendapatkan informasi yang salah mengenai itu. Kemudian detektif Jung pun memberikan kartu namanya dan berpesan kepada Hein untuk menghubunginya ketika Hein melihat Daiho. 그 아새끼리 어디 갔어? 그 아이와 접촉할 수 있는 유일한 방법은 내가 죽고 있지 않겠어. 그 종갓 나 새끼를 모가지도 따개지고 오라고. Di sisi lain, sang kolonel yang semalam disekap dan dipaksa untuk memberitahukan keberadaan Daiho oleh agen Seksi 35 kini telah tiba di Korea Selatan dengan membawa adik Daiho dan menelpon Daiho untuk segera menemuinya serta mengembalikan paket berlian yang ia bawa demi keselamatan sang adik. Mendengar hal tersebut, Daiho langsung pergi dan tak lupa pula ia meninggalkan sepucuk surat kepada Hein yang mana isi dari surat tersebut adalah agar Hein dapat menjaga dan merawat adik Daiho. Setelah membaca surat yang ditinggalkan oleh Daiho, Hein langsung menghubungi detektif Jung dan memberitahukan bahwa Daiho akan pergi ke suatu tempat untuk menyelamatkan adiknya. Detektif Jung yang mendapat laporan tersebut langsung mengerahkan anak buahnya untuk mengamati CCTV dan memantau pergerakan Daiho ke tempat yang akan ia tuju. Tak lama setelah itu, Daiho yang kini telah tiba di sebuah gedung parkiran dan bertemu dengan kolonel untuk menyerahkan berlian yang ia bawa. Namun sebelum ia menyerahkan berlian tersebut, Daiho meminta untuk diperlihatkan keadaan adiknya terlebih dahulu, yang mana si adik berada di dalam mobil dengan tangan terborgol.
Dan ketika ia hendak menyerahkan berlian yang ia bawa, tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang anak buah kolonel yang siap menembaknya. Namun beruntungnya saat si penembak akan menembaknya, ternyata si penembak telah ditembak lebih dulu oleh anak buah detektif Jung yang sedari tadi memantau mereka dari kejauhan. Hingga pada akhirnya baku tembak pun terjadi di sana. Melihat kondisi yang tidak kondusif anak buah kolonel yang masih di dalam mobil bergegas pergi membawa adik Daeho, namun saat akan pergi meninggalkan gedung parkiran, para polisi Korea Selatan menghadang mereka sehingga adik Daeho dapat diselamatkan. Daeho yang tak punya pilihan lain dan tak ingin ditangkap memutuskan untuk pergi dari sana dan menyelamatkan dirinya. Di tempat lain terlihat anak buah Kapten Jung yang tengah menjemput Hayen untuk membawanya ke tempat aman. Namun tiba-tiba anak buah kolonel datang dan menghajar anak buah Kapten Jung, lalu kemudian membawa Hayen untuk dijadikan sandera. Saat malam harinya, Daeho dihubungi oleh kolonel yang memberitahukan bahwa Hayen ada bersama mereka dan meminta Daeho untuk segera memberikan berlian tersebut kepada mereka sebagai jaminan keselamatan untuk Hayen. Setelah hal tersebut, Daeho menghubungi detektif Jung karena ia ingin berbicara dengan sang adik. 오라버니도 괜찮지? 그럼 조금만 기다리라. 오라바이가 데리러 갈게. 조금만이다. 조금만 있으면 데려오는 거다. Setelah puas berbicara dengan sang adik, Daeho berkata kepada detektif Jung bahwa ia akan menyerahkan dirinya setelah semua urusannya selesai. Singkat cerita, tibalah Daeho di depan gedung tempat di mana Hayen disandra. Namun saat sebelum memasuki gedung tersebut, Daeho menghubungi detektif Jung dan meninggalkan telepon genggamnya di atas sepeda motornya dengan tujuan agar detektif Jung dapat melacak keberadaannya dan segera pergi ke sana. Dengan gagah berani, Daeho memasuki gedung tersebut untuk menyelamatkan Hayen dan bernegosiasi dengan kolonel, yang mana di sana juga terdapat lusinan anak buah kolonel yang siap untuk bertindak saat keadaan tidak kondusif. Saat tengah bernegosiasi dengan kolonel, Daeho dengan sengaja menghamburkan berlian yang ia pegang sehingga membuat perhatian para anak buah kolonel teralihkan, dan saat itulah adegan baku tembak pun terjadi, yang mana Daeho berhasil menumbangkan beberapa anak buah dari kolonel. Namun Daeho juga tertembak di bagian bahu kiri dan paha kirinya. 어디 다친 데 없지? 내가 시킨다고 말해. Di saat ia berada di suatu ruangan yang sama dengan Hayen dan memastikan kondisi Hayen baik-baik saja, Daeho kemudian melemparkan tasnya keluar ruangan dan setelah ledakan tersebut, Daeho membawa Hayen keluar ruangan. Namun ternyata kolonel dan satu anak buahnya masih hidup, yang mana ketika anak buah kolonel menarik kaki Daeho hingga membuatnya terjatuh, dan kemudian Daeho menyuruh agar Hayen segera pergi keluar dari sana. Dengan segenap tenaganya, Daeho berusaha untuk melawan kolonel dan anak buahnya. Hingga pada akhirnya, saat Daeho hendak dieksekusi oleh kolonel, detektif Jung pun datang, yang mana kemudian langsung menodongkan pistolnya kepada kolonel. Kolonel yang merasa terancam kemudian menyuruh Daeho untuk menembak detektif Jung dengan jaminan keselamatan hidupnya. Hingga pada saat Daeho mengarahkan pistolnya ke detektif Jung, Daeho pun saling tembak dengan kolonel dan menyebabkan kolonel tewas di tempat. Atas kejadian tersebut, detektif Jung pun langsung membawa Daeho ke rumah sakit. Akan tetapi, saat di perjalanan, Daeho menghembuskan nafas terakhirnya akibat kehilangan banyak darah.
Beberapa waktu berlalu, Hain mendatangi adik Daeho yang juga bernama Hain untuk mengajaknya berjalan-jalan sembari bercerita tentang hubungannya dengan Daeho. Dan film pun berakhir. Jadi, pesan-pesan yang dapat kita ambil dari video ini adalah kita sebagai manusia harus rela berjuang dan rela berkorban untuk orang yang kita sayangi. Tamat. Ending yang sangat mengharukan.